Secara lebih rinci, yang dimaksud dengan hak adalah berikut ini. Yang A, segala sesuatu yang melekat pada diri seorang semenjak lahir. Misalnya, hak untuk anak mendapat perawatan jasmani dan rohani yang memadai. Hak untuk berkembang dengan baik secara fisik dan psikologis. Yang B, segala hal yang menimbulkan kewajiban terhadap orang lain sekaligus menimbulkan kewajiban terhadap pemilik hak tersebut agar tidak melanggar hak-hak orang yang sama. Misalnya, dalam suatu diskusi, orang lain mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat. Dan saya harus menghormati haknya walaupun saya tidak setuju dengan pendapat tersebut. Selanjutnya, anak bukan saja memiliki hak, tetapi juga memiliki kewajiban. Kewajiban anak adalah tugas dan tanggung jawab anak terhadap pihak lain. Kewajiban anak antara lain sebagai berikut. Yang A, menghormati hak-hak anak lain. Misalnya, tidak mengambil barang milik orang lain, tidak melecehkan atau mengejek anak lain karena kekurangannya, tidak memukul, dan saling menghormati sesama manusia. Yang B, menghormati orang tua dan guru, walaupun memiliki kekurangan. Misalnya, orang tua belum mampu memenuhi seluruh hak anak yang berkaitan dengan penyediaan makanan yang sehat dan bergizi, perumahan yang layak, pendidikan yang memadai, perlindungan dari bahaya, dan sebagainya. Anak mempunyai kewajiban untuk tidak melecehkan orang tua hanya karena orang tua miskin. Jadi apapun itu, kaya atau miskin, orang tua kita adalah yang perlu kita hargai dan kita hormati. Yang C, giat belajar dan berlatih untuk masa depan anak sendiri. Sayangnya banyak anak yang mau belajar akan tetapi keadaan ekonomi orang tua yang kurang mendukung keinginan anak ini. Apalagi sejak terjadinya kenaikan harga pada sebagian besar kebutuhan hidup. Banyak anak yang menghadapi masa depan yang tidak menentu. Jadi anak ini sudah putus asa kemungkinan karena dengan ekonomi orang tuanya. Selanjutnya, dalam panduan dasar tentang citra anak Indonesia, telah dirumuskan Astra Citra Anak Indonesia. Penjabarannya ada di Konvensi PBB tentang hak-hak anak dalam hukum nasional. Citra tersebut adalah berikut ini. Yang pertama, rajin beribadah, hormat dan berbakti kepada orang tua serta guru, jujur dan cakap dalam membawa diri serta peka diri dan peka akan seni. Yang D, pandai membaca dan menulis serta rajin belajar dan bekerja. Yang E, terampil, penuh prakarsa, rajin berkarya, mengejar prestasi dan berjiwa gotong royong. Ya, terima kasih Pak Ari. Mandiri, penuh semangat, berdisiplin dan bertanggung jawab. Yang Ya, D, Pak. sehat dan berhati riang, penuh keyakinan dan usaha menghadapi masa depan. Yang terakhir, cinta tanah air. Nah, itulah tadi materi yang saya bacakan, materi 1. Untuk itu saya kembalikan kepada Bu Muslihah. Kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif penjelasannya. Selanjutnya yaitu pemateri 2 kepada Ibu Mega Mahardika. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk menjelaskan presentasinya. Baik, di sini saya akan menyampaikan atau pemateri yang kedua. Yang ketiga, anak menurut pasal 1 KHA, anak adalah setiap serta idealnya negara. Yang ketiga, anak menurut pasal 1 KHA, anak adalah
setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak, ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Pengertian di atas, maka masa anak berakhir ketika anak mencapai ulang tahunnya yang ke-18. Kecuali apabila undang-undang nasional suatu negara tertentu menentukan batasan usia dewasa yang berbeda. Pasal 1 KHA tidak secara khusus menyebutkan tentang saat dimulainya masa anak. KHA mengambil sikap yang terbuka dan fleksibel dan menyerahkan pada undang-undang nasional mengenai bila mana masa anak atau kehidupan dianggap dimulai. Idealnya, negara peserta memperlakukan standar yang ditetapkan dalam KHA sebagai standar terendah dan sedikit mulai menyesuaikan batasan umur anak yang terdapat dalam perundangan nasional agar sesuai dengan standar umum dalam KHA. Dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, belum terdapat keseragaman tentang batasan umur, penjabaran konvensi PBB tentang hak-hak anak dalam hukum nasional. Ya, Bu. Latar belakang konvensi hak anak. Semua umat manusia menginginkan kedamaian, yaitu suatu keadaan di mana tidak ada kekerasan, perperangan, dan konflik bersenjata, serta kesempatan menikmati hidup. Namun realitas kehidupan di dunia menunjukkan kenyataan yang berlawanan dengan harapan di atas. Perang Dunia I membawa bencana dan penderitaan bagi manusia, tidak terkecuali kaum perempuan dan anak-anak. Sejarah perkembangan atau latar belakang Konvensi Hak Anak. Seorang aktivis perempuan bernama Eglantine Jebb adalah pendiri organisasi Save the Children yang kemudian membuat pernyataan tentang hak anak yang dikemukakan oleh Jebb dalam buku sosialisasi hak anak internasional Save the Children Alliance atau Asia adalah yang pertama, yaitu anak harus dilindungi tanpa mempertimbangkan rasa, kewarganegaraan, atau kebangsaan. Prinsip non-diskriminasi. Yang kedua, anak harus diasuh demi keutuhan keluarga. Yang ketiga, anak harus diberi sarana untuk perkembangan normanya, baik secara material, moral, dan spiritual. Yang keempat, anak yang kelaparan harus diberi makan. Anak yang sakit harus diberi berobat. Anak cacat fisik atau mental harus diberi pendidikan yang sesuai. Anak yatim piatu dan terlantar harus diberi penampungan. Yang kelima, dalam keadaan bahaya, anak harus diutamakan untuk memperoleh keselamatan. Keenam, anak harus memperoleh bantuan kesejahteraan dan jaminan sosial, juga diberi pelatihan yang dapat digunakan untuk menopang hidup dan dilindungi dari segala bentuk eksploitasi. Yang ketujuh, anak harus dididik agar bakat dan kemampuannya dapat dikembangkan untuk mengabdi kepada sesama manusia. Ya, terima kasih Mbak Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan Waalaikumsalam. materinya, yaitu tahun 1923, pernyataan tentang hak anak tersebut diadopsi oleh Save the Children Fund International Union dalam buku Konvensi Hak Anak Kerjasama antara Sahabat Remaja PKBI Daerah Istimewa Yogyakarta dan UNICEF. Yang kedua, tahun 1924, Majelis Liga Bangsa-Bangsa mengadopsi Deklarasi Hak Anak.
Deklarasi ini juga disebut dengan Deklarasi Jeneva. Akan tetapi, tahun 1939 Perang Dunia pecah kembali dan Liga Bangsa-Bangsa menjadi organisasi yang tidak mempunyai daya atau kekuasaan. Deklarasi hak anak yang diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa hanyalah sekedar pernyataan. Tahun 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB terbentuk. Tahun 1946, Deklarasi Jeneva diusulkan pada Badan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk dihidupkan kembali dengan tujuan mengikat umat manusia sekarang ini dengan ikatan sekuat tahun 1924. Nah, pada tanggal 10 Desember tahun 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui untuk mengadopsi Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights. Setiap tahun peristiwa ini diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Rancangan Konvensi Hak Anak diselesaikan pada tahun 1989 dan tanggal 20 November tahun itu juga naskah konvensi disahkan dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB. Rancangan inilah yang dikenal sebagai Konvensi Hak Anak atau KHA dalam bentuknya sekarang ini. Konvensi Hak Anak mulai diberlakukan sebagai hukum internasional pada tanggal 2 September 1990. Pada waktu meratifikasi Konvensi Hak Anak Indonesia membuat suatu deklarasi yang pada intinya menyatakan hal-hal berikut, yaitu 1. Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 tentang menjamin hak-hak dasar atas anak tanpa memandang jenis kelamin, etnis, ataupun ras. Mereka konstitusi menyatakan hak-hak tersebut akan dilaksanakan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan nasional. Yang kedua, ratifikasi Konvensi Hak Anak oleh Republik Indonesia tidaklah berarti bahwa Indonesia menerima kewajiban yang melebihi batas konstitusi ataupun menerima kewajiban untuk menerapkan hak-hak di luar yang dinyatakan dalam konstitusi. Yang ketiga, dalam kaitan dengan pelaksanaan pasal 1, 14, 16, 19, 21, 22, dan 29 dari konvensi, pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa akan menerapkan pasal-pasal ini sesuai dengan konstitusinya. Konstitusi Indonesia tidak secara eksplisit memberikan pengakuan mengenai hak anak. Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan keputusan Presiden. Hal ini juga mendapat banyak kritikan karena secara legal, kedudukan keputusan Presiden hanyalah menepati peringkat keempat di bawah undang-undang. Sehubungan dengan masalah ini, Indonesia sedang mempertimbangkan upaya untuk meningkatkan instrumen ratifikasi dari keputusan Presiden menjadi undang-undang. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Itu tadi presentasi dari kami. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab untuk 2 pertanyaan. Silakan teman-teman, jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya Bu Musliha. Saya Bu, saya mau bertanya. Pak Agus Supanto, silakan. Mbak Mega untuk mencatat pertanyaan.